Salah satunya maaf. Ini ada orang kentut di depan kita, jaga marwahnya, jaga muruahnya. Terus apakah itu nggak termasuk kebohongan ya? Dia nggak tuli tapi dia bilangnya pura-pura tuli. Termasuk bukan sebuah kebohongan untuk 3 alasan. 1, mendamaikan yang berselisih. 1 ada A, 2 ada B. Ini lagi berselisih. Lalu terus si A kita datangin, kita bilang ke A, si B itu doain kamu loh. Kita datang ke si B, si A itu doain kamu loh. Terus si A bilang, oh iya po, iya. Si B bilang, iya po, iya. Lalu terus kemudian keduanya menjadi akur. Ayat yang tadi saya baca di rakaat pertama, fa aslihu dzata bainikum, Al-Anfal ayat yang pertama. Maka hendaklah kita damaikan orang-orang yang sedang berselisih. Kalaulah kita mendapati bisa mendamaikan, saling satu sama lain kita sampaikan kebaikan, berdamai dia bukan termasuk sebuah dusta. Yang kedua, boleh dusta, tidak dihitung sebagai dusta. Apa? Ketika dalam medan perang. Apa medan perang? Medan perang itu maksudnya adalah ketika musuh hendak nanti bertempur dengan kita, musuhnya nanya, kamu nanti pakai strategi apa? Oh, nggak bisa saya ceritain. Ya kalau kita ceritakan nanti dikalahin hadirin, maka nggak bisa hadirin jamaah yang dirahmati Allah menceritakan daripada apa yang kita strategikan dalam perang. Yang ketiga, termasuk bukan dusta, menjaga muruah. Seperti tadi, dia kentut, saya tak pura-pura nggak dengar. Maaf ya, ulangi pertanyaannya. Aduh, saya tadi nggak dengar apa ya. Akhirnya dia ulangi lagi, alhamdulillah ternyata dia nggak dengar, saya kentut barusan. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Menjaga muruah juga termasuk menjaga muruah, bentuknya pujian. Istri memuji suaminya, sayang kamu walaupun hitam tapi kamu manis luar biasa. Hilang manisnya, tinggal hitamnya. Atau seorang suami muji istrinya, istriku kamu masya Allah tabarakallah seperti purnama yang begitu bersinar. Padahal kita tahu istri kita mungkin bukan seperti purnama yang bersinar. Istri kita mungkin seperti kecap bango, atau mungkin seperti yang lain. Tapi karena sayangnya itu kan bohong. Loh kok kecap bango dibilang purnama yang sedang bersinar? Bohong. Tapi dalam Islam hal itu bukan termasuk kebohongan, karena bahkan itu termasuk pujian kepada istri, mesranya seorang suami kepada istri, dan itu bisa berbuah pahala. Dan lagi-lagi dalam rangka apa? Menjaga muruah, menjaga marwah, wibawanya istri, menjaga wibawanya suami, jaga kehormatannya suami dan istri. Maka dalam Islam penting hadirin, man satara musliman, siapa yang tutup aib orang, satarahullah yaumal qiyamah, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Gak ada orang tanpa celah. Semua manusia pasti punya celah. Gak ada orang gak punya kekurangan. Semua manusia pasti punya kekurangan. Sebaik-baik manusia adalah yang menutup aib sahabatnya, menutup aib saudaranya. Cari kawan tanpa aib, selamanya dan seumur hidup dia tidak akan pernah berkawan. Cari pasangan tanpa aib, selamanya dan seumur hidup dia tidak akan pernah berkahwin. Cari pasangan yang tidak ada celahnya, maka selamanya dia akan sendirian sampai dia wafat. Kenapa kita bisa menikah? Karena kita bisa lapang dada menerima kekurangan istri kita, suami kita. Kenapa kita bisa berkawan? Karena kita menerima kekurangan sahabat kita, dan kita tahu kelebihannya jauh lebih besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-19, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Dan boleh
terjadi kamu melihat ada sesuatu yang kau benci dari istrimu, ada sesuatu yang tidak kau sukai dari suamimu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, tapi Allah jadikan lebihnya suamimu lebih banyak daripada kurang-kurangnya, lebihnya istrimu jauh lebih banyak daripada kurang-kurangnya. Tidak ada jodoh kecuali saling menjodohi. Orang disebut cocok karena berusaha mencocokkan. Gimana bisa saling cocok kalau hatinya nggak lapang? Suami punya kebiasaan, istri punya kebiasaan, menikah mereka, tidur bersama mereka, yang satu ngorok, yang satu enggak. Yang satu pengen kalau tidur lampunya hidup, yang satu nggak mau, pengennya lampunya mati. Yang satu suka pedas, yang satu nggak suka pedas. Yang satu suka pete dan jengkol, yang satu nggak suka pete dan jengkol. Kenapa tetap hidup bersama-sama sampai jadi kakek nenek? Karena saling lapang dada, menerima kekurangan satu sama lain. Hadirin, ayolah jadi seseorang yang tuli mendengar aibnya orang. Jadilah seseorang yang buta melihat kekurangannya orang. Jadilah orang yang hatinya lapang menerima segala sesuatu yang menurut kita tidak sesuai atau belum sesuai harapan yang kita punya. Karena dalam Islam itu pentingnya menutup aib seseorang, pentingnya lapang dada atas apapun yang terjadi, dan penting dalam Islam untuk kita menjaga muruah, menjaga marwah kewibawaannya kaum muslimin yang lain. Di luar sana ada orang jamaah mungkin gak suka sama kita, mungkin jatuhnya memfitnah kita, mungkin jatuhnya menggibah kepada kita. Ketahuilah di waktu yang sama saat ujian begitu beratnya, dicaci maki, difitnah, dihancurkan, dirobek-robek nama kita dan kehormatan kita, itu di waktu yang sama Allah sedang datangkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, termasuk tanda cintanya Allah adalah idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah pasti uji mereka dengan ujian. Macam-macam ujiannya. Bisa ya nanti aibnya dibongkar, bisa ya nanti kekurangan kita disebarluaskan, bisa ya nanti fitnah-fitnah yang keji datang, tapi itu tanda cinta. Maka berbahagialah kalau ada di antara kita yang hari ini penuh ujian hidupnya, karena Allah sejatinya sedang mencintai dirinya dan malaikat siap membela dirinya selama dia sabar, selama dia ikhlas, selama dia ridha dan tidak membalas apapun yang dilakukan dalam fitnah yang datang untuk dirinya, karena Allah nanti sebaik-baik pembela. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke kisahnya Al-Imam Hatim Al-Asam. Penting untuk kita merasa tidak tahu ketika ada orang terpampang jelas aibnya. Ini orang baru kentut, tapi Imam Hatim Al-Asam ketika penanyanya kentut di hadapannya, beliau mengulangi kalimatnya, tolong ya ulangi pertanyaanmu karena saya sedikit ada gangguan di pendengaran. Sejak saat itu beliau dapat gelar Al-Asam sampai wafatnya. Sedangkan akhirnya orang mengetahui, oh beliau itu ternyata pura-pura ada sedikit gangguan pendengaran supaya menjaga marwahnya saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pun ternyata juga demikian. Ya, Imam Hatim Al-Asam yang ngambil figurnya Rasulullah. Karena Rasulullah waktu ada yang buang angin pun makan unta bersama, siapa yang disuruh wudu? Semuanya. Jaga apa? Muruah. Dijaga marwahnya kaum muslimin, salah satunya adalah dengan suruh wudu semuanya. Dan itu sampai sekarang berlaku. Kita makan unta, batal wudu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, belum lama ada seorang ulama yang mengkisahkan suatu kisah juga. Ada di kampungnya orang yang suka bagi-bagi beras, tapi nggak tahu siapa. Karena tiba-tiba seorang satu kampung dapat beras
10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Tahu-tahu ada di depan rumahnya. Per bulan kasih 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Jadi besok lepas subuh orang kaget, ini kok beras? Mbak, di rumahmu ada beras nggak? Ada. 10 kilo ya? Iya. Besoknya lagi, bulan depannya maksudnya, ada lagi sama. Ternyata ada seorang bapak-bapak, diam-diam beliau mikul beras sendiri, tidak satupun orang menolong, jumlahnya banyak karena satu RT, satu kampung dibagiin beras semuanya. 10 kilo kalau satu ringan. Lah kalau bawa 10 kilo beberapa kepala rumah tangga, satu RT misalkan ada 100 sampai 200 kakak, ya banyak juga jemaah. Ternyata malam-malam beliau pikul sendiri, beliau gendong sendiri. Tidak satupun yang tahu kecuali hanya istrinya saja. Diberikan satu demi satu rumah di depan pintunya beras 10 kilo, beras 10 kilo, beras 10 kilo. Sampai ketika wafat tidak ada lagi yang membagikan beras 10 kilo, beras 10 kilo. Lalu terus kemudian masyarakat akhirnya pun tahu, ternyata yang selama ini membagikan beras kepada kita 10 kilo adalah Bapak Fulan yang kemarin baru saja wafat. Allahu Akbar, walillahilham. Kadang perlu juga jemaah, seperti nasihatnya Imam Syafi'i, kadang kita perlu juga menyembunyikan amal. Gak semua amal harus diumumkan. Kita beli sejadah, lalu terus kemudian ditanya, sejadah baru siapa yang beli ini? Dia berdehem. Yang beli siapa? Ya jelaslah. Siapa? Kamu yang beli? Oh iya, saya beli ini. Saya pasang ketika malam-malam, ketika nggak ada orang, orang udah pada tidur, saya sibuk pasang sejadah. Loh, jadi cerita. Harusnya dia sama Allah yang tahu, tapi semuanya akhirnya jadi tahu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau engkau bisa ada punya amalan yang bisa kau sembunyikan, hanya engkau dan Allah yang tahu, lakukanlah. Kalau ada amalan yang bisa kita sembunyikan, hanya kita dan Allah yang tahu, lakukanlah. Imam Hatim Al-Asam menyembunyikan bahwa diri beliau itu sebenarnya pendengarannya mah oke-oke aja, tapi beliau sembunyikan. Tujuannya apa? Menjaga marwah saudaranya. Jaga amal. Kita kalaupun punya amal, beliin mimbar, beliin sejadah, belikan mikrofon, belikan sound system, belikan A, belikan B, belikan C, boleh, nggak ada masalah. Beritahu boleh, tapi kalaupun mau disembunyikan boleh. Bilang kepada takmir, Pak, saya mau membersamai ya Masjid At-Taqwa Rawapeni. Nanti namanya siapa Pak? Pas Jumat kita laporkan, hamba Allah saja. Di hari Jumat DKM naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat Masjid Taqwa Rawapeni yang berbahagia, baru saja kemarin kita mendapatkan infak dari hamba Allah sebesar 190 juta. Masya Allah, semua jamaah bergemuruh Allahu Akbar sebelum khutbah. Terus nyeletuk, hamba Allah itu aku loh. Kalau hamba Allah itu aku, niatnya mah sudah lurus, tapi karena terpancing hamba Allah itu aku loh, jadi belok. Kalau dari awal mau ngasih tahu, kasih tahu aja dari awal. Toh boleh kok, boleh sedekah terang-terangan, sirran wa alaniyah. Sir, ayo sedekah sembunyi-sembunyi boleh? Boleh. Wa alaniyah, mau diumumkan, sedekah diterang-terangkan, sedekah dideklarasikan, sedekah dipostingkan, diuploadkan. Wa alaniyah boleh. Sedekah sembunyi boleh, sedekah terang-terangan boleh. Bukan boleh sama nggak boleh, dua-duanya sama-sama boleh. Ya tubdus sadaqati fa ni'mahi. Al-Baqarah 274.
intu bedus sadaqah fani immahi, ya kalau kamu sedekah kamu terangkan boleh. Wa iya tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, sedekah sembunyi-sembunyi kamu nggak jelaskan kecuali hamba Allah, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi dirimu. Jadi pilihannya antara tidak boleh sedekah terang-terangan baik, sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi minim-minim adalah satu amal. Semua sedekah terangin boleh, siapa tahu jadi inspirasi yang lain ikut bersedekah. Tapi sesekali tahu-tahu transfer, tahu-tahu masukin kotak infak, tahu-tahu masukin ke kenceleng, tahu-tahu ikut titip selipan di takmir masjid. Gak apa-apa jemaah, gak semua amal juga harus dipublish. Kadang kita juga harus punya amal-amal yang kita dan Allah saja yang tahu. Amal apa itu? Silahkan. Setiap jiwa yang Allah titipkan hidayah Islam di dalamnya sudah disiapkan perangkat untuk ikut berjuang di jalan Allah. Yang ilmu dengan ilmunya ikhlas karena Allah, yang harta dengan hartanya ikhlas karena Allah, yang jiwa dengan jiwanya ikhlas karena Allah. Yang siapapun bisa berjuang dengan menolong agama Allah di bidangnya masing-masing, dia bisa menolong agama Allah di bidangnya masing-masing. Kembali ke bahasan Hatim Al-Asam, apa yang hikmah bisa kita ambil dari beliau? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari beliau? Salah satunya adalah menjaga kehormatan orang lain. Salah duanya apa? Boleh seseorang itu sedikit menutup aibnya orang, bilang dia nggak tahu tentang aibnya, dengan tujuan untuk tetap terjaga wibawanya seorang muslim. Hadirin, besok, lusa, setahun, 5 tahun, 10 tahun lagi kita tidak pernah tahu. Boleh jadi orang yang dulu aibnya begitu banyak, jelang-jelang wafatnya beliau 10 tahun kemudian ternyata beliau jadi orang yang paling baik. Boleh jadi orang yang hari ini nampak aibnya begitu besar di wajah kita, nampak kesalahannya begitu besar di mata kita, 5 tahun lagi Allah merubah dirinya jadi pribadi yang lebih baik. Gak ada satupun yang bisa tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baik-baik sama orang, orang jahat hari ini ya, besok belum tentu. Orang buruk sama kita hari ini, ya, besok lusa boleh jadi dia berubah. Orang hari ini ghibah, fitnah, jatuhkan harkat martabat kehormatan, ya, tapi besok lusa bisa jadi dia bertobat kepada Allah dan dia menutup semua aib yang di masa lalu, dia ganti dengan amal soleh yang di masa kini. Allah kan pintunya terbuka. Kalau manusia, aku nggak akan maafkan kamu selamanya. Mungkin manusia saking sakit hati bisa bilang gitu. Tapi kalau Allah nggak pernah bilang, hambaku, aku tidak ampuni. Nggak pernah. Selama hamba itu masih hidup, selama nyawa belum di kerongkongan, dan selama itu matahari belum terbit dari barat, Rasulullah pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalut taubatal abdi, Allah itu menerima taubatnya setiap hamba, malam yugorgir, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Maka mumpung masih hidup, nyawa belum dicabut, apalagi hari ini diberi kesempatan untuk mengucap astaghfirullah wa atubu ilaih, ucap. Jangan sampai enggak. Ucap astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, tulis di kolom komentar astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena kesempatan kita adalah saat kita hidup. Siapa-siapa yang bertaubat saat dia masih hidup, taubatnya akan berguna, taubatnya akan bermanfaat bagi dirinya.
Tapi siapa yang taubatnya ketika sudah wafat, taubatnya ketika nyawa sudah di kerongkongan, taubatnya ketika matahari sudah terbit dia dari sebelah barat, terbit dia dari tempat terbenamnya, maka taubatnya tidak lagi berguna, tertutup pintu taubat, yang ada hanya penyesalan, penyesalan dan penyesalan. Karenanya ada ayat berbunyi, Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir menyesal, aduhai, kenapa ya saya dulu nggak jadi debu aja? Duhai, kenapa dulu saya nggak jadi tanah aja? Kuntu turaba, gigit jari mereka karena semasa hidup mereka enggan beriman, gigit jari mereka karena semasa hidup mereka enggan meneladani baginda Rasulullah, gigit jari mereka karena tidak ada satu waktu pun mereka ikrarkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, mumpung masih hidup, ada kesempatan kembali kepada Allah. Ada kesempatan lagi, keliru dikit kita, kembali lagi kepada Allah. Matahari alhamdulillah masih terbit dari sebelah timur. Artinya Allah masih buka pintu taubat untuk hamba-hambanya. Mumpung masih bisa bertaubat, bertaubatlah. Jangan menunda sampai hari esok. Esok bukan milik kita. Jangan tunda sampai nanti malam. Bahkan siang ini pun masih hidup, entahlah. Jangan bilang masih sehat, syarat mati pun tak harus sakit. Jangan bilang nanti kalau saya sudah kaya. Iya, kalau kita jadi kaya. Kalau hidup kita sederhana, kalau hidup kita finansialnya begitu-begitu aja, belum ada perubahan secara finansial, kapan menunggu kayanya? Kapan taubatnya kalau menunggu kaya dan gak kaya-kaya? Nanti saya tobat kalau saya sudah jadi seorang penguasa, punya jabatan di dapil ini ataupun dapil itu. Kalau jadi, kalau enggak stres. Iya, kalau jadi, kalau enggak bisa gila jemaah. Maka hadirin, lapang dadanya, tutup aibnya orang, jaga aib kita juga. Kalau bisa kita punya amal rahasia, biarlah amal rahasia itu jadi yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah sama kita. Sebagaimana engkau tutup aibmu rapat-rapat, seperti itu jugalah tutup amal baikmu rapat-rapat, agar Allah satu-satunya saksi, agar Allah menjadi satu-satunya pihak yang tahu dari semua amal saleh kita. Kalau sedekah sudah banyak yang tahu, ya sudah, amal yang kita tutup tahajud kita. Kalau tahajud kita sudah banyak yang tahu, kita ahli dalam tahajud, ya sudah, minimal diam-diam kita mencari ilmu lewat sosial media. Kalaupun juga ditahu kita adalah talabul ilm, maka cari amalan-amalan yang sekiranya nggak ada orang yang tahu, tapi kita hanya kita dan Allah saja yang tahu. Karena setiap orang, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, harus punya amal yang privat, hanya beliau dan Allah yang tahu. Tidak semua harus tahu, tapi Allah tahu dari setiap apa yang kita kerjakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, syuruk kita makin maju. Sekarang sudah di angka 5:20 menit, bahkan 5:19. Kalau digarung syuruknya 5:19, maka ini tersisa waktu 9 menit. Silakan kalau ada yang didiskusikan, ditanyakan, atau kita bicarakan bersama dan kita pelajari bersama, dipersilakan. Untuk jamaah di TikTok, YouTube, Instagram, dipersilakan juga. Bila mana ada di antara jamaah ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kotanya, asal negaranya. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab disilakan. Oh, ditulis hadirin. Silakan hadirin. Kalau ada pertanyaan dari online,
Diperkenankan? Oh, udah ada. Jazakumullah khairan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25 yang intinya masuk surga ada 2 syarat. Yang pertama iman, yang kedua amal salih. Mohon penjelasannya Ustadz, iman yang bagaimana, amal solehnya apa saja? Jazakumullah khairan kasir. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, Allah memuliakan semua kaum muslimin dimanapun berada. Allah berfirman, iman dan amal salih. Iman itu yang bagaimana iman itu? 3 iman itu. Iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalb, wal amal bil amal. Iman itu 3. 1, diikrarkan dengan lisan. Berarti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sudah ikrar? Sudah. Yang kedua apa? Benarkan dengan hati. Hatinya harus membenarkan. Apa yang dia benarkan? Keimanannya kepada Allah dibuktikan dengan nurut kepada semua perintah Allah. Allah suruh sholat, sholat dia. Allah suruh zakat, zakat dia. Allah suruh umrah, umrah dia. Allah suruh puasa Ramadan, puasa Ramadan dia. Allah suruh haji, haji dia. Itu namanya membenarkan dengan hati. Yang nanti ujung-ujungnya selain membenarkan dengan hati, yang ketiga melaksanakan dengan amal perbuatan. Hidupnya tidak jauh dari amal salih karena Allah perintahkan amal salih. Itu yang namanya iman. Jadi iman itu adalah yakin, percaya betul kepada Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, laksanakan dengan perbuatan. Terus amal soleh itu amal soleh yang mana aja yang menghantarkan kita masuk surga? Semua varian jenis amal salih menghantarkan kita ke surga. Bahkan semalam baru kita belajar hadis riwayat Imam Al-Bukhari, datang seorang sahabat Abu Barzah Al-Aslami namanya. Datang Abu Barzah Al-Aslami ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, minta amalan dong yang memudahkan aku masuk ke dalam surga. Jawab Rasulullah, simple. Amitil adza anit tariq. Kamu mau amalan yang masuk surga? Mau ya Rasulullah. Apa amalannya? Amitil adza anit tariq. Itu ada gangguan di tengah jalan, pinggirkan. Rasulullah belum bicara kamu harus sedekah sekian miliar, belum. Rasulullah belum bicara kamu harus sholat tahajud 11 dan panjang daripada isya sampai subuh, tidak. Tapi Rasulullah cuma bicara amitil adza anit tariq. Bahkan nyingkirin duri di tengah jalan, kerikil di tengah jalan, ranting di tengah jalan, gangguan apapun di tengah jalan. Kok kita beritahu sama belakang kita dan belakang kita terselamatkan karenanya, itu kita masuk surga karena amalan itu. Termasuk ada lobangan dibuletin pakai pilok putih, aspal yang lubang dibuletin pakai pilok putih. Jadi orang yang mau lewat ini ada putih-putih, oh lobang ternyata. Lewat dia tidak di lobangan itu, terselamatkan dia dari kecelakaan. Karena bisa jadi kalau masuk ke lubangan itu celaka, maka kita potensi masuk surga karena amalan itu. Maka kalau yang ditulis di kertas bertanya, amal soleh apa? Amal soleh seperti apa yang membuat masuk surga? Semua amal soleh, bahkan sekecil menyingkirkan duri dari jalan, gangguan dari jalan pun potensi memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Maka Nabi juga pesan, kalau tadi riwayat Bukhari dari Abu Barzah Al-Aslami, kalau ini riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan walaupun kecil.
Dan saya sangat sering menyampaikan ini jamaah. Amal soleh itu belum dulu langsung bicara besar. Ngaji dari subuh sampai maghrib. Misalkan ada ya pengajian dari subuh ngaji, lanjut lagi jam 7 ngaji, lanjut lagi jam 9 ngaji, jam 11 ngaji, jam 1 ngaji, jam 3 ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji, sampai jam 9 pulang ke rumah. Belum langsung amalan besar. Cukup amalan kecil tapi konsisten. Bahasa kitanya istiqomah. Ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta itu yang rutin walaupun sedikit. Nggak apa-apa ngaji setiap ahad. Pertamanya cuma sepekan sekali. Durasinya ya sekitar 1 jam, setengah 5 sampai setengah 6. Besok tambah 1 pekan 2 kali, Sabtu Ahad. Besok tambah sepekan 3 kali, Jumat, Sabtu, Ahad. Besok tambah setiap hari. Gak usah lama-lama, 50 menit, 60 menit. Kan enak ya. 1% lebih baik setiap hari, itu lebih baik daripada kita langsung berubah 10% tapi cuma setahun sekali. Ya enggak? 1% 1 hari lebih baik daripada 10% tapi 1 tahun 1 kali. Maka perubahan itu pelan-pelan. Amal soleh gak langsung mak jeglek gitu. Sedekah langsung mak jeglek 100 juta atau berapa. Enggak. Yuk pelan-pelan aja. 1000 tapi rutin setiap subuh. Jangan sampai enggak, karena itu amalan yang memudahkan kita masuk surga juga. Orang sholat, kebahagiaan untuk diri sendiri. Kita puasa Ramadan, kebahagiaan untuk diri sendiri. Kita umroh, kebahagiaan untuk diri sendiri. Tapi kalau sodakoh, bahagianya double. 1, diri kita bahagia. 2, orang yang menerima juga bahagia. Kenapa? Makanya mayit kalau wafat pengennya bangun untuk sodakoh. Selain dia beramal soleh yang lain, mayit itu minta, ya Allah bangunkan aku, pengen sedekah ya Allah. Kenapa kok sedekah? Karena ternyata di balik sedekah itu ada pahala yang besar luar biasa. Dan yang Rasul bilang, kita meninggal tapi tetap dapat pahala jariyah. Apa? Sodakotun jariyatun, sedekah jariyah. Itu maka harus punya. Silakan kemana saja, mau ke sana, arah Kaliwiro, arah Watu Malang, arah Garung ke Jajar Dieng, atau arah Selomerto Sapuran, monggo silahkan bersodakohlah. Itu juga termasuk varian amal solih yang kita wafat terus ngalir. Dan jamaah tahu, ngalirnya potensinya bukan cuma 1 generasi, bukan cuma 2 generasi, bukan cuma 3 generasi, tapi para ulama, karena orang yang sedekah, sering para ulama sampaikan, orang yang sedekah punya potensi pahala jariyahnya ngalir terus sampai kiamat. Hadirin, ngalir pahalanya sampai kiamat. Karena setiap kita bersedekah, dia dapat sesuatu apa yang kita sedekahkan. Dapat manfaatnya, dapat. Keluarganya terbahagiakan, iya. Karena keluarganya terbahagiakan, keluarganya bisa membahagiakan orang lain. Orang lain membahagiakan lagi anaknya. Anaknya terbahagiakan, anaknya membahagiakan cucunya. Cucunya terbahagiakan, dia membahagiakan lagi cicitnya. Terus begitu menjadi estafet yang sambung menyambung. Dan sedekah tidak mesti fisik. Sedekah tidak mesti fisik. Bisa sedekah ilmu yang punya ilmu, bisa sedekah tenaga yang punya tenaga, bisa sedekah waktu yang punya waktu, bisa sedekah skill yang punya keahlian di bidang tertentu, bisa sedekah apapun. Bahkan senyum pun kata Rasulullah adalah sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Maka ibu-ibu tengok kanan kirinya, senyumin kanan kirinya. Itu sedekah tuh. Jangan sampai ketemu saudara merengut terus.
Senyum, karena di balik senyum ada sedekah. Itulah amal salih yang potensinya juga membuat kita mudah masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang lain, dipersilakan. Fadhol.